Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui online dengan channel Zoom. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing ilmu dan pengalaman berkaitan dengan bagaimana cara mudah di dalam memahami operasi paralel generator. Nah, Anda sebagai mahasiswa teknik elektro maupun lulusan yang sekarang bekerja sebagai teknisi listrik maupun engineer, ini perlu memahami tentang masalah paralel generator. Seperti biasanya kita awali untuk pemaparan materi ini dengan biodata singkat dari saya. Ini adalah beberapa biodata singkat. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Nah, untuk tujuannya itu kita ilustrasikan. Sebelum mengikuti materi ini, mungkin Anda masih bingung. Apa sih yang dinamakan dengan paralel generator? Syarat-syaratnya apa? Bagaimana nanti instalasinya? Dan melakukan trik dan tipsnya seperti apa. Harapannya nanti sesudah mengikuti pembelajaran ini Anda menjadi lebih paham, lebih kompeten. Tentu saja di sini kompetensinya dari sisi knowledge, pengetahuan. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum begitu paham menjadi lebih paham, yang tadinya belum bisa mengaplikasikan bisa menjadi mengaplikasikan, sehingga nanti bisa menganalisis, mengevaluasi, dan yang paling tinggi ya menginovasi. Bagaimana nanti untuk teknik-teknik di dalam paralel generator. Kita lanjutkan untuk pengenalan saya di sini. Silahkan Anda nanti bisa melihat channel kuliah saya. Ada banyak video yang sudah saya upload, mungkin lebih dari 200. Silahkan Anda nanti bisa lihat, ini contoh video yang sudah saya upload, cara mudah memahami vektor grup trafo, cara memahami kelas isolasi, cara mudah memahami servis faktor motor induksi, harmonisa, jenis-jenis trafo, trafo kering dan trafo basah, dan masih banyak lagi video yang ini sangat bermanfaat bagi Anda. Silahkan Anda untuk dilihat, kalau dirasa bermanfaat, silahkan kalau mau disebarluaskan, di-download, dilihat. Kalau suka nanti boleh melakukan subscribe atau like. Kalau masih ada yang bingung silahkan tulis di komentar. Saya harapkan nanti komentarnya adalah komentar yang baik. Nah, pengantar dulu di dalam proses paralel generator. Kenapa generator itu perlu kita lakukan operasi paralel? Ini saya gambarkan ada 3 buah generator. Di sini dia generator untuk mencatu beban yang nanti disalurkan melalui saluran transmisi. Nah, generator itu pada saat dia dibebani, apabila bebannya itu melebihi kapasitasnya, maka generator sudah tidak mampu untuk menahan beban itu. Kalau dipaksakan, ya nanti dia akan bekerja dengan tidak baik dan menimbulkan kerusakan. Nah, di sini maka perlu untuk operasi paralel generator di dalam memenuhi permintaan beban. Sehingga di sini perlu operasi paralel. Nah, untuk operasi paralel ya di sini maksudnya adalah gimana? Ada banyak generator yang dioperasikan bersama-sama
untuk memikul beban yang ada di dalam jaringan. Nah, dengan paralel generator, bila nanti salah satu generator mengalami masalah, beban-beban yang lain nanti bisa dilimpahkan pada generator yang lainnya. Sehingga nanti kerja generator itu nanti bisa dibebani sesuai dengan kemampuannya. Apabila bebannya turun, ya nanti ada generator yang ikut menurunkan produksinya. Apabila ada beban naik, nanti ada generator yang menaikkan produksinya. Nah, beban generator itu nanti di dalam rangkaian paralel itu nanti dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Yang namanya konsumen itu tidak bisa kita paksa apakah harus mengikuti menyalakan listrik atau tidak. Suka-suka mereka. Mereka mau menyalakan, mau menghidupkan peralatan atau tidak. Nah, yang penting nanti di sini ada prediksi, ada forecasting. Sehingga nanti bisa kita petakan kebutuhan konsumen dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sehingga nanti bisa digunakan untuk masukan kepada penjadwalan generator. Nah, kita lihat di sini, ini adalah contoh untuk single line diagram paralel generator. Di sini ada 3 generator, ini G1, G2, dan G3. Di sini nanti ada trafo, di sini nanti ada pengaman, di sini ada bus, di sini ada pengaman, di sini ada trafo untuk kebeban. Nah, di sini ada gardu induk, ini ada gardu induk juga, ini ada saluran transmisi. Nah, nanti dari gardu induk nanti dihubungkan ke pusat beban. Ini nanti dari gardu induk masuk ke jaringan distribusi dan dihubungkan nanti ke beban. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah untuk sistem interkoneksi di Jawa. Balinya nggak saya gambarkan, sebenarnya ini bagian dari untuk sistem interkoneksi Jawa-Bali. Cuma yang bagian Balinya nggak saya gambar karena ini terlalu besar. Kita mulai dari PLTU Suralaya. Jadi sistem tenaga listrik di Jawa Bali itu sudah terinterkoneksi. Apa maksudnya interkoneksi? Semua pembangkit, semua gardu induk, semua jaringan itu sudah terhubung dalam satu sistem yang saling terhubung. Nah, di Jawa Bali ada banyak pembangkit. Di Jawa Barat itu ada Suralaya. Suralaya itu PLTU. Ada Cirata. Ada Muara Tawar di Jakarta. Ada Saguling, ya, ini di Jawa Barat juga, PLTA. Ada Tanjung Jati, PLTU. Ada PLTGU Gresik. Ada PLTGU Grati, dan ada PLTGU Paiton. Sebenarnya ada lagi ya di sini, ada PLTGU yang di Semarang, Tambak Lorok. Ada PLTU yang ada di Cilacap. Ada PLT yang ada di PLTU yang ada di Banten, ya, Labuan Banten. Ada PLTGU yang ada di berbagai tempat. Ini tidak saya gambarkan semua. Termasuk nanti yang baru-baru mau masuk nih ya, Batang. Ada juga di Jepara PLTU. Nah, di sini adalah beberapa pembangkit. Nah, pembangkit ini saling terhubung antara satu yang lain. Supaya mereka bisa terhubung, maka dia dioperasikan secara paralel. Nah, selain dengan PLTU, mereka juga terhubung dengan gardu induk. Ada di Cawang, ada di Bekasi, ada di Cibinong, ada di Depok, dan lain sebagainya. Nah, ini semua terhubung dalam sistem interkoneksi. Nah, untuk itu maka ada persyaratan-persyaratan generator ini bisa beroperasi secara paralel pada sistem. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah ini ya, bagaimana sih cara memaralelkan generator. Nah, secara umum ya untuk paralel generator itu mirip dengan trafo. Untuk paralel trafo. Ada 3 persyaratan utama generator itu dapat dioperasikan secara paralel. Yang pertama itu adalah frekuensinya sama. Ini frekuensi, kalau frekuensi itu adalah rumusnya F sama dengan 1/T. Ini kalau saya ambil satu gelombang, ini adalah grid, ya, ini adalah generator. Maka supaya generator ini bisa disinkronkan ke grid,
Maksudnya grid itu adalah jaringan sistem tenaga listrik yang tadi interkoneksi ini ya. Ini namanya grid keseluruhannya. Ya. Nah, generator ini misalkan di PLTU Tanjung Jati supaya nanti dia bisa sinkron itu harus memenuhi persyaratan di sini. Ini saya ambilkan ini misalkan generator PLTU Tanjung Jati. Yang ini gridnya. Maka di sini persyaratannya ada 3. Yang pertama frekuensinya sama. Frekuensi berarti 1/T itu sama. Kalau saya ambil di sini, ini ya, kotak di sini, ini gelombangnya sama. Gelombangnya sama, ya. Kalau saya lihat di sini frekuensinya sama. Yang kedua tegangannya sama, nilainya. Ini ke sini ya. Jadi amplitudonya sama. Ini amplitudonya sama. Nggak boleh beda. Nah, bagaimana kalau pembangkit itu tegangannya berbeda-beda? Ya harus disamakan dulu. Misalkan di sini PLTU tegangannya misalkan 18,5, PLTGU Muara Tawar 14,5. Supaya nanti bisa sama ya dan nanti harus disamakan. Pakai apa? Pakai trafo. Dinaikkan tegangannya. Begitu nanti tegangannya sudah sama, nanti bisa diparalel. Yang kedua fasenya sama. Nah, nanti kita lihat seperti apa sih yang sama-sama tadi itu ya. Ini gambarannya. Ini adalah gelombang listrik yang grid, yang bawah itu adalah gelombang listrik yang generator. Ini harus sama. Frekuensinya sama, tegangannya sama, dan fasenya sama. Sedangkan untuk syarat instalasi itu urutan fasenya sama. Kalau di trafo itu ada vektor group. Vektor group itu ada delta, ada bintang, ada segitiga. Ada DY1, DY2 sampai DY11. Demikian juga untuk Y, ya, YD1, YY, DD, dan lain sebagainya. Itu di trafo. Nah, kalau di generator itu urutan fasenya sama. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah gambar gelombang listrik 3 fase. Ini adalah gelombang listrik 3 fase di grid. Ini adalah gelombang listrik 3 fase di generator yang mau kita sinkronkan. Apa sih yang dimaksud tadi? Frekuensinya sama ya. Frekuensinya di sini sama. Kalau kita ambil satu kotak di sini, ya, maka di sini frekuensinya dari titik ini sampai ke sini sama. Kalau kita lihat, ya. Yang kedua tegangannya sama, nilainya sama di sini. Ini amplitudonya sama. Yang ketiga fasenya sama, R di sini sama. Tidak ada pergeseran. S di sini sama. T sama. Urutan fasenya juga sama. Nah, setelah nanti dari generator dan grid ini sudah sama, maka generator ini bisa kita sinkronkan. Sinkronkan itu artinya generator bisa masuk ke dalam jaringan untuk mensuplai tenaga listrik. Nah, sekarang gimana kalau berbeda? Mungkin ada yang belum paham. Yang beda itu maksudnya seperti apa? Ini saya kasih ilustrasi gambar. Yang pertama beda tegangan dulu, yang paling gampang sebelah kanan. Beda tegangan itu misalkan begini, ini tegangan gridnya yang atas, tegangan generatornya yang bawah. Walaupun di sini fasenya sama, tapi tegangannya beda. Yang atas tegangannya misalkan, tegangannya adalah 100, yang bawah misalkan 30. Maka ini nggak bisa kita sinkronkan. Supaya sama gimana? Ya tegangan generator harus dinaikkan atau tegangan grid diturunkan. Kalau grid nggak mungkin diturunkan karena dia sudah terdiri dari banyak generator dan sistem-sistem yang lain. Maka di sini yang harus dinaikkan tegangan generatornya. Ini yang dimaksudkan beda tegangan. Sekarang yang kedua, beda frekuensi. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat di sini satu kotak ya, di sini ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Nah, di sini kita lihat ini dari ini ya. Ini tidak sama. Di sini ini ada satu gelombang di sini ya. Ini satu gelombang, ada 2 gelombang di sini. Sedangkan di sini ada 1, 2, 2,5. Maka di sini frekuensinya tidak sama. Nah, ini kalau kita sinkronkan maka tidak akan pernah sinkron. Yang berikutnya beda fase. Kita bisa lihat di sini. Ini gridnya dari 0 ya, warna merah, yang generatornya ada pergeseran fase 30 derajat. Ini terjadi perbedaan fase.
Ini kalau kita sinkronkan ya nggak bisa. Sehingga syaratnya sinkron tadi di sini semuanya sama. Sehingga begitu sama semuanya, apa yang sama tadi? Tegangan, frekuensi, dan fasenya. Nah, begitu sama nanti bisa disinkronkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara mengetahui apakah generator dengan grid itu tegangannya sudah sama, fasenya sudah sama, frekuensinya sudah sama? Nah, ada 3 macam cara untuk melakukan pengecekan. Apakah generator itu sudah bisa disinkronkan atau belum? Cara pertama itu menggunakan lampu cahaya putar. Yang kedua menggunakan sinkronoskop. Yang ketiga dengan menggunakan cara sinkron otomatis. Nah, ini adalah untuk peralatannya, yaitu sinkron otomatis. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah menggunakan teknik lampu cahaya putar. Ini teknik lama ya, sekarang jarang digunakan. Ini masih digunakan mungkin di laboratorium yang ada di kampus atau di sekolah-sekolah SMK. Bagaimana nanti kita memparalel generator itu dengan menggunakan lampu cahaya putar. Atau mungkin pembangkit-pembangkit jadul yang zaman dulu itu masih ada yang menggunakan cara mensinkronnya pakai lampu cahaya putar. Kalau di era revolusi industri 4.0 tahun 2021 saya kira sudah jarang nih yang menggunakan ini. Tapi Anda perlu tahu prinsipnya. Jadi di sini ini adalah rangkaian untuk lampu cahaya putar. Di sini ada sumber 3 fase RST. Di sini dipasang lampu L1, L2 dan L3 serta di sini dipasang voltmeter antara ya sisi fase dari sumber ke generator. Nah, di sini nanti dalam keadaan S terbuka, maka ini pertama kali S-nya terbuka, saklarnya dibuka. Setelah itu nanti generatornya dinyalakan. Setelah nanti dinyalakan generatornya, maka nanti S-nya ditutup. Begitu nanti kok S-nya ditutup. Nanti begitu generatornya dinyalakan, nanti di sini akan muncul lampu-lampu di sini akan terang atau tidak. Ya. Nah, urutan lampunya akan berubah menurut urutan di sini. Karena di sini L1 dihubungkan ke R, maka L1 nyala duluan. L2 berikutnya, L3 berikutnya. Setelah itu nanti L1 lagi, L2 dan L3. Ini urutan nyala lampunya. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah tegangan di generator, frekuensi di generator, dan fase di generator itu sudah sinkron atau belum. Nah, caranya nanti menggunakan cahaya putarnya. Nah, di sini ada 3 kondisi, ada kondisi A, kondisi B, dan ada kondisi C. Pada kondisi A itu akan muncul di sini ya. Ini L1, L2, dan L3. Nanti L1 akan terlihat paling terang. L2 terang, tapi L3-nya redup. Nah, ini artinya apa? Ini belum sinkron. Tegangannya, frekuensinya, dan urutan fasenya. Yang kondisi B, kita bisa lihat di sini. Kalau di kondisi B itu yang L2 itu paling terang. Di sini nih L2-nya. L2-nya paling terang di sini. Kenapa? Karena tegangannya lebih tinggi. L1-nya itu terang. Dan L3-nya terang. Maka di sini juga sama, ini kondisi yang belum sinkron. Nah, sekarang kita lihat posisi yang C. Nah, posisi yang C kita bisa lihat di sini. Karena di sini dia hubungan antara lampunya seperti ini, maka di sini L1 dan L2 itu sama terangnya. Sedangkan L3 itu tidak terang atau gelap, dan voltmeter menunjukkan angka 0 volt. Nah, ini adalah posisi di mana tegangan, ya, frekuensi dan fasenya sudah sama, sehingga ini sudah boleh diparalel. Ini adalah untuk metode dengan menggunakan lampu cahaya putar. Nah, yang kedua adalah menggunakan sinkronoskop. Nah, sinkronoskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah ini sudah layak untuk kita sinkronkan atau belum. Ada 2, yaitu ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, nanti sinkronoskop dilengkapi dengan voltmeter dan frekuensi meter.
Jadi nanti kita ukur ya indikatornya muncul. Nah, untuk ketepatan sudut fase itu dapat dilihat nanti dari sinkronoskop ya, dari layar di sini nanti akan muncul ya informasi apakah ini sudah siap untuk kita sinkronkan atau belum. Bila jarum penunjuk berputar, ini kalau pakai jarum ya, kalau jika pakai digital ya nanti akan muncul di sini ya. Kalau yang pakai jarum nanti jika jarumnya berputar berlawanan arah jarum jam, berarti frekuensi generator lebih rendah. Demikian sebaliknya. Ya, kalau di sini dia berputar searah jarum jam berarti dia lebih tinggi. Nah, idealnya berapa? 0 ya. Kalau di sini dia menunjukkan selisihnya 0 maka berarti ini sudah sama. Sehingga nanti ini bisa disinkronkan secara manual. Nah, kalau secara otomatis ya nanti tinggal kita tambahkan time switching otomatis ya supaya nanti dia bisa sinkron. Nah, ini contoh untuk sinkronisasi generator dengan model otomatis. Jadi di sini ada 2 macam generator ya. Di sini nanti ada peralatan sinkronoskop ya. Kalau sudah sama, di sini nanti bisa dimasukkan ke panel, nanti di sini masuk ke dalam main distribution panel, nanti bisa dihubungkan ke beban AC, ke freezer, ke hot plate, elektrik motor, ke lampu, ke inverter, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk monitoring perbedaan fase, perbedaan tegangan, dan frekuensi, serta urutan fasenya dilakukan secara otomatis. Jadi jika kondisi ini sudah tercapai, maka dia akan memberikan suatu sinyal masukan. Sehingga nanti saklar dapat diparalel ya dengan mudah. Atau nanti juga bisa ditambahkan ya rangkaian otomatis dengan menggunakan rangkaian elektronika baik analog maupun digital. Nah, ini contoh untuk panel yang digunakan untuk sinkronisasi generator secara otomatis. Nah, ini adalah panelnya di sini, kita bisa lihat. Ini yang bisa kita gunakan untuk memparalel generator apakah sudah sinkron terhadap grid atau belum. Ya, ini generator, ini grid, ya, ini generator. Nanti kalau sudah ya nanti tinggal kita on-kan saja. Nanti tinggal otomatiknya. Nah, ini adalah contoh ya blok diagram untuk sinkronisasi generator. Ini ada generator 1, ini ada generator 2, ini generator 3. Ini ada main unitnya, ya. Ini ada ACB yang nanti digunakan untuk memasukkan generator ke dalam grid. Nah, nanti kalau sudah paralel masuk ke grid, ini masuk ke jaringan. Nah, ini bisa ditambahkan nanti untuk switch-nya supaya nanti kita bisa melakukan pemilihan mana yang sudah masuk atau belum. Nah, di dalam paralel generator nanti yang perlu diperhatikan itu adalah beberapa parameter. Jadi apabila generator itu sudah paralel dengan grid, nanti perlu dikontrol. Apa yang perlu dikontrol? Yang pertama adalah tegangan generator. Jangan sampai nanti pada saat pertama masuk dia sama dengan grid, lama-lama dia terjadi kenaikan atau penurunan, sehingga generator nanti akan keluar lagi. Yang kedua adalah parameter daya reaktifnya atau VAR-nya. Ini juga perlu kita atur sesuai dengan kemampuan dari generator. Yang berikutnya adalah frekuensi generator. Ini perlu diatur juga agar nanti tidak sampai menimbulkan generator itu lepas dari sinkron, dan yang terakhir itu adalah daya dari generator. Nah, pengaturannya dari mana? Untuk tegangan dan VAR itu mengaturnya dengan menggunakan alat yang namanya AVR. Nah, pembahasan AVR nanti bisa dilihat di video yang sudah saya upload di situ ya, lihat di channel saya, dicari ya tentang AVR. Nah, untuk frekuensi dan daya nanti pengaturannya oleh governor. Governor itu adalah mekanisme buka tutup dari bahan baku. Ini buka tutup dari bahan bakar. Kalau yang pakai PLTU ya berarti nanti buka tutup valve uapnya. Kalau yang pakai PLTD ya buka tutup dieselnya. Kalau yang gas buka tutup gasnya. Jadi di sini isinya adalah kontrol valve.
Ini mekanik ya. Nanti ada dua macam untuk governor, yaitu tipe isochronous dan tipe drup. Nanti akan saya bahas khusus untuk isochronous dan drup pada mesin generator. Karena di dalam mesin generator, terutama pada komponen governor, itu ada dua macam, yaitu isochronous dan drup. Isochronous apa? Isochronous itu nanti dia akan mempertahankan frekuensi walaupun beban itu berubah-ubah. Itu namanya isochronous. Misalkan bebannya naik, maka generator akan menambah putaran. Dengan cara apa? Kontrol valve dibuka lebih dalam. Sehingga nanti putarannya naik, frekuensinya nanti bisa stabil. Demikian juga kalau beban turun. Kalau beban turun, nanti frekuensinya naik. Supaya nanti frekuensinya tidak menjadi over frekuensi, maka kontrol valve nanti akan menutup, ya, membukanya lebih sedikit, sehingga nanti frekuensi putarannya akan turun, sehingga nanti frekuensi generatornya akan stabil mengikuti grid. Nah, bagaimana yang drup? Kalau drup itu dia tidak dioperasikan seperti isochronous. Kalau drup tetap, maksudnya bagaimana? Mau beban naik, mau beban turun, ya generator itu nanti tetap. Sehingga nanti harus strategi bagaimana kita memadukan, mengkombinasi mana yang mesin generator isochronous, mana yang drup. Yang drup batasan kenaikannya biasanya maksimal 4%. Kalau nanti melebihi dari itu, ya nanti dia lepas dari sinkron. Sehingga nanti untuk generator tipe drup itu untuk base load, untuk beban dasar. Kalau yang isochronous nanti untuk yang ngejar, untuk beban puncak. Nah, yang berikutnya adalah kondisi loss sinkron. Apa itu loss? Loss itu hilang. Sinkron itu artinya sefase, setegangan, ya, seirama dengan grid. Generator yang sudah terhubung secara sinkron itu dapat terjadi loss sinkron atau keluar dari sinkron. Atau dengan istilah lain, dia gagal memenuhi persyaratan sinkron. Penyebabnya apa? Banyak. Yang pertama adanya load shedding. Apa itu load shedding? Pelepasan beban besar yang menyebabkan turbin itu mengalami overspeed. Contoh misalkan gardu induk ada gangguan. Maka dalam gardu induk kan bebannya cukup besar tuh. Begitu dia lepas dari sinkron, akibatnya apa? Generator kaget. Maka dia speed turbinnya akan tinggi. Karena terspeednya tinggi, frekuensinya jadi naik. Kalau frekuensinya naik, maka ini membahayakan dari sistem. Sehingga dia harus diproteksi dengan menggunakan over frekuensi. Yang kedua, kebalikan dari load shedding yaitu adalah reloading atau masuknya beban besar. Ya. Ada beban besar yang masuk, maka ini menyebabkan terjadinya underspeed. Kebalikannya, kalau tadi overspeed, kalau sekarang underspeed. Ini maaf tulisannya bukan A ya, tapi E ya, load shedding. Yang berikutnya adalah gagal kerja governor. Governornya gagal kerja, khususnya untuk generator tipe speed drup. Karena speed drup tidak difungsikan nanti untuk mengejar beban tadi. Mau bebannya naik, bebannya turun, ya dia tetap aja menghasilkannya segitu. Sehingga nanti harus diperhatikan. Kalau bebannya terlalu besar masuk, ya speed drup nggak mampu untuk menahan itu, maka bisa terjadi loss sinkron. Yang berikutnya, AVR gagal mempertahankan tegangan. Tadi fungsinya AVR kan mempertahankan tegangan dan VAR. Kalau dia gagal mempertahankan tegangan, ya maka dia akan lepas dari sinkron. Yang terakhir itu adalah karena fluktuasi beban dan adanya gangguan. Gangguan itu menyebabkan generator bisa mengalami loss sinkron. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan masalah paralel generator. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada
kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.